www.dnewsradio.com dan TMTV News, D Radio Q channel. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah akhirnya saya dapat hadir kembali untuk kesekian kalinya bersama rekan-rekan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Nah, ini beberapa tahun yang lalu kita juga pernah wawancara Bapak ya Pak, berkaitan dengan buruh juga. Nah, kali ini kita akan mau bertanya nih Pak, menurut Bapak nih, pendapat Bapak mengenai kawan-kawan buruh tentang uji material atas upah minimum, pesangon, perjanjian kerja atau PKWT ya. Terus kemudian pekerja alih daya, outsourcing, dan waktu kerja termasuk soal cuti PHK dan lain-lain. Ini bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridin Hatta Majis sebagai Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Ya. Terima kasih. Jadi kami KSPI ya dengan KSPSI-nya Pak Andi Gani itu melakukan uji ya material kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Itu yang pertama. Dan khusus saya sebagai Presiden SPMI dan juga secara personal sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta juga mengajukan uji formil ya. Nah, bedanya kalau uji material adalah tentang pasal-pasal di undang-undang tersebut, sementara kalau uji formil adalah tentang proses, tentang mekanisme pembentukan undang-undang tersebut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kenapa sesuai dengan pertanyaan tadi kami mengajukan gugatan ya kepada Mahkamah Konstitusi, karena isi daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenagakerjaan, semua itu mendegradasi ya hak-hak pekerja. Apa ukurannya atau apa pembandingnya, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 sebelumnya. Jadi sebelum ada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang hak pekerja dan kewajiban pekerja itu diatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, tadi disebutkan contoh tentang outsourcing. Di Undang-Undang 13 tahun 2003 yang namanya outsourcing atau alih daya dalam bahasa hukumnya itu jenis pekerjaannya itu hanya 5 yang diperbolehkan. 1 security, kedua driver atau antar jemput karyawan, ketiga kantin, keempat office boy, cleaning service, dan kelima adalah perusahaan-perusahaan penunjang pertambangan yang dilepas pantai. Artinya di 13 2003 ini yang boleh di outsource itu adalah yang sifatnya supporting, bukan core, bukan inti daripada produksi. Nah, sekarang di Undang-Undang 11 tahun 2020 itu tidak ada lagi batasan ya terhadap jenis-jenis pekerjaan yang boleh di outsource. Nah, tentu ini sangat membahayakan bagi kami para pekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Kalau bahasa kita kontrak ya. Pun sama. Di 13 tahun 2003 itu sangat jelas PKWT pertama bisa 2 tahun, kemudian diperpanjang 1 tahun, kemudian ada pembaharuan namanya itu 2 tahun. Jadi di 13 2003 itu hanya 3 kali kontrak. Itu jadi ada kepastian. Setelah itu dia tuh kalau udah 5 tahun dipakai ya maka dia berarti udah ahli, skill diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, sekarang di 11 tahun 2020 itu Cipta Kerja itu tidak ada lagi batasan berapa kali di kontraknya. Berapa kali kontraknya. Nah, saya ingin mengatakan substansi daripada 11 2020 ini sangat-sangat radikal ya perubahannya terhadap Undang-Undang 13 2003 itu. Maka inilah kenapa kami terus melakukan perlawanan tentu secara konstitusional. Fundamental daripada hubungan kerja itu satu sebetulnya. Salah satunya adalah tentang status kerja. Nah, di 11 2003 ini status kerja menjadi tidak jelas. Status kerja menjadi ya mengambang tadi. Offshore
kontrak dan sebagainya. Dan itu tidak ada batas waktu dan jumlah jenis pekerjaannya bebas. Nah, maka saya mengatakan tidak lagi kita bicara tentang kesejahteraan, tidak bisa lagi tadi bicara tentang upah segala macam, karena statusnya saja sudah sangat lemah. Konsekuensi daripada status hubungan kerja lemah, maka turunannya itu kesejahteraan itu sudah tidak ada. Gitu. Nah, jadi itu ya poinnya kenapa kami melakukan perlawanan, melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, secara filosofinya, ya, secara standar membuat undang-undang untuk tentang perburuhan itu sebetulnya ini standar ILO ya, standar internasional itu harus memenuhi 3. Pertama adalah tentang job security, kepastian kerja. Ya, ini faktor yang pertama. Yang kedua adalah income security, artinya kepastian pendapatan. Ya. Yang ketiga adalah social security, artinya jaminan-jaminan kesehatannya. Nah, di 11 tahun 2020 ini tidak ditemukan itu. Ya. Misalkan ada upah per jam, ya. Kemudian jenis pekerjaan juga disesuaikan dengan selesai pekerjaannya. Pertanyaannya, kalau udah selesai bekerja, pekerjaannya selesai, berarti kan dia udah tidak lagi mendapatkan upah ke depannya. Nah, jadi itulah latar belakang kenapa kami khususnya KSPI dan KSPI-nya Andi Gani dan juga serikat-serikat lain mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, tentu dalam kesempatan ini juga kami berharap betul kepada majelis hakim untuk bisa menyerap, ya, bisa pada akhirnya memutus seadil-adilnya dengan nurani yang sebersih-bersihnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga mengapresiasi terhadap surat edaran Menteri Tenaga Kerja tentang tunjangan hari raya keagamaan. Ya, secara kebetulan sekarang kita sudah masuk di hari yang ke-19 ya, hari Ramadan. Ya, apa apresiasi kami dibanding dengan surat edaran tahun 2020 tunjangan hari raya keagamaan, di mana di sana disebutkan ada tunjangan hari raya itu bisa dicicil dan lain sebagainya. Nah, untuk di 2021 ini alhamdulillah klausul itu sudah tidak ada lagi. Walaupun masih tetap ada klausul yang menyatakan silahkan dibipartitkan kepada serikat pekerja dan pekerjanya. Ya, itu pun masih wajar ya, tapi yang saya menegaskan yang dimaksud bipartitnya itu adalah tentang waktu pembayaran. Bukan soal isi atau bukan volume daripada THR itu. Volume THR sudah pasti hanya minimal 1 bulan upah. Lebih dari 1 bulan upah itu lebih bagus. Ya. Tapi yang kami pesankan, atau kami tegaskan dalam kesempatan ini adalah yang dimaksud dengan bipartit kepada perserikat pekerjanya, ya, ketika perusahaan itu dianggap masih terganggu oleh pandemi COVID-19, yang didiskusikan atau yang dibipartikan adalah tentang waktu pembayaran. Karena kan normatifnya kan 2 minggu sebelum hari H. Nah, di klausul itu pun Kemenaker sudah menuliskan selambat-lambatnya adalah 7 hari ya, hari kerja. Nah, itu kami mengapresiasi. Nah, selanjutnya tentu kami ya sedang memonitor, ya, kami sedang memantau kepada anggota kami. Ya, bahwa tapi alhamdulillah sampai hari ini kami belum mendapatkan laporan terhadap THR yang katakanlah dibayar cicil atau dibayar selanjutnya dan selanjutnya. Ya, secara normatifnya. Nah, tapi untuk masalah nilainya itu tergantung dari perusahaan itu sendiri dong berarti, Pak? Nah, kalau nilai itu sudah peraturan Kemenakernya sudah ada. 1 bulan upah, ya, 1 bulan upah. Bahkan banyak di anggota kami yang lebih dari 1 bulan upah. Ya, di beberapa tempat ada yang ngasih 2 bulan, ada yang 1,5 bulan. Nah, itu yang sudah berjalan. Jadi sekali lagi saya ingin ya sekaligus ya menghimbau kepada para pengusaha dalam situasi sekarang ya, dan kalaupun masih ada beberapa perusahaan yang katakanlah masih belum maksimal ya, belum optimal, tapi kami mohon dengan sangat ya hak-hak pekerjanya, hak-hak buruhnya itu tetap bisa dipenuhi ya, karena bagi kami, bagi para buruh adalah di hari raya Lebaran ini adalah momentum untuk kami berbagi dengan keluarga, momentum kami untuk bagaimana juga kami empati ya terhadap
lingkungan kami, dalam hal ini keluarga dan tetangga dan lain sebagainya. Ya, itulah artinya yang saya ingin sampaikan, bahwa tolong kepada para pengusaha, ya, berikan dan bayarkan hak-hak kami para pekerja terkait dengan THR di tahun 2021 ini. Nah, kalau pengusaha kan susahnya itu bukan susah untuk kebutuhan pokok, tapi susahnya untuk mungkin tidak bisa bepergian, tidak bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, itu yang terkait dengan THR. Nah, untuk selanjutnya, hari ini tanggal 30 April 2021. Tentu kami para pekerja, kami para buruh, ya, insya Allah besok bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2021 juga kami akan merayakan Hari Buruh Internasional yang lebih dikenal dengan May Day. Ya. MSPMI ya afiliasi dengan KSPI, kami juga sudah bersepakat, kami juga sudah koordinasi, kami sudah putuskan bahwa momentum May Day besok kami tetap akan melakukan aksi, ya, turun ke jalan. Ya, dan tema May Day kali ini yaitu gelegar perlawanan terhadap Omnibus Law. Oh, masih ada kaitan dengan Omnibus Law yang beberapa waktu yang lalu ya? Ya, betul. Karena bagi kami Omnibus Law ini tsunami, ya, sama dengan tsunami. Bahkan ada sebagian rekan mengatakan dengan COVID-19 pun sebetulnya lebih bahaya Omnibus Law. Karena Omnibus Law ini sepanjang masa, sepanjang ini tidak dibatalkan. Nah, kalau pandemi COVID, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi selesai. Ya, nah jadi tema May Day tahun 2021 adalah gelegar perlawanan terhadap Omnibus Law. Tuntutannya dua, cabut dan batalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Omnibus Law. Yang kedua, berlakukan upah minimum sektoral di beberapa provinsi, di beberapa wilayah yang selama ini sudah ada. Ya, saya sebut Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah. Ya, itulah itulah tuntutan kami di May Day besok. Ya. Nah, kemudian tentu, ya, para pemirsa semua, kami juga sadar betul, kami juga paham pandemi COVID-19 belum berakhir. Kami juga tidak ingin anggota kami terdampak akibat daripada kegiatan-kegiatan kami. Nah, untuk itu aksi yang kami maksud May Day 2021 besok adalah aksi lapangan dan aksi virtual, istilah kami sekarang, ya. Karena sekarang memang eranya era digital, eranya medsos, maka kami pun menggunakan sarana itu. Ada beberapa medsos yang bisa kami gunakan, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ya. Kemudian ada beberapa lain lagi, ya, Zoom dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi yang aksi di lapangan tentu kami akan taat kepada prokes, ya, COVID-19. Artinya jumlah massa yang akan disetujui oleh Satgas Covid itu yang akan kami ikutin. Estimasinya berapa? Kami mengusulkan, khususnya di SPMI kita mengusulkan 200 orang. 200 orang untuk seluruh Indonesia atau hanya di Jakarta? Kalau di seluruh Indonesia kami estimasi itu sekitar 20 ribuan. 20 ya, ribu, okay. Karena terdiri dari 23 provinsi di 167 kabupaten kota. Mereka tersebar kan. Nah, nanti yang di wilayah-wilayah itu mereka ada yang di kantor gubernur, ada yang di kantor DPRD-nya, ada di kantor bupati, ada di kantor wali kota, ada di kantor DPRD tingkat kota, tingkat kabupaten. Jadi menyebar, ya. Karena kami juga sadar betul, ya. Intinya kan yang tidak boleh kan kerumunan yang terlalu banyak, kan gitu. Nah, maka strategi kami sebar, ya, kami sebar. Termasuk besok pun yang di Jakarta, khususnya saya sebagai Presiden SPMI, saya meminta 200 orang, itu pun nanti kita dengan prokes. Ya, tentu dengan masker, dengan sanitation, jaga jarak, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena tapi kami juga tidak lupa ada tenaga medis ya, berarti Pak? Ya, tentu kami juga punya sarana mobil ambulan, ya. Bahkan kalau memang disyaratkan untuk antigen, kami pun akan ikut.
Ya, cuman tolong alat antigennya disiapkan. Kan kami buruh nggak punya fasilitas itu, gitu loh. Baik Pak, Ya. untuk jam keberangkatan Pak menuju titik pusat aksi dan di mana Pak kawan-kawan nanti akan? Bertepatan juga sekarang May Day tahun ini adalah berbarengan dengan bulan suci Ramadan. Ya. Nah tentu kami juga menyadari ya, anggota kami mayoritas pasti sedang melakukan ibadah puasa. Nah namun demikian kami juga tahu bahwa sejarah mencatat justru di bulan suci Ramadan itulah banyak peristiwa yang bersejarah khususnya di Republik Indonesia. Yang saya selalu katakan kepada anggota kami, anggota saya bahwa kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 pun bertepatan dengan bulan suci Ramadan waktu itu. Ya, nah dengan kata lain, ya tidak ada halangan ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya perjuangan. Kami besok titik kumpul jam 09.30 di Patung Kuda. Nah tentu karena ini nanti pesertanya dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, ya mungkin mereka akan berangkat dari wilayah masing-masing ya sekitar jam 6 atau jam 7. Dan kami karena ini juga bulan suci Ramadan, itu kami akan ambil sampai kurang lebih jam 13.00. Ya, jadi jam 13.00 selesai, ya kami akan balik kanan dan kami akan ada kegiatan lanjutan, yaitu kami akan mengunjungi kawan-kawan kami yang korban PHK, korban korban Undang-Undang 11 tahun 2020. Ya, kami akan melakukan ya silaturahim dan sekaligus mungkin berbagi, dan juga di beberapa daerah itu juga melakukan langsung takjil ya, pembagian takjil. Nah, jadi itu khusus yang di Jakarta dan juga seluruh daerah ya. Instruksi kami adalah dari jam 09.30 sampai jam 13.00 ya untuk melakukan aksinya. Karena kami juga menjaga supaya tidak terlalu lama juga kerumunan itu atau kelompok-kelompoknya itu. Karena kan salah satu menurut ya Satgas Covid-19 berkumpulnya itu tidak boleh terlalu lama. Ya, maka kami ikutin itu. Pak, saya mau nanya Pak, apakah ada perusahaan-perusahaan yang di bawah federasi Bapak ini sampai saat ini menyalahi aturan untuk pemberian THR? Berdasarkan data yang Bapak per tanggal 30 April 2021 ini saya sebagai Presiden SPMI belum mendapatkan laporan terkait dengan katakanlah pembayaran THR itu misalkan ditunda atau pembayaran THR itu belum ada kepastian dari pihak manajemen. Saya belum mendapatkan laporan itu ya. Tapi saya tetap terus memantau melalui struktur kami yang ada di tingkat cabang, ya di tingkat provinsi untuk memastikan kepada kepada anggota-anggota kami bahwa hak-hak THR-nya sudah dipenuhi ya atau tidak ada masalah ya. Tapi sekali lagi sampai tanggal 30 ini belum ada laporan. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik lah, harapannya begitu. Oke, yang terakhir Pak, untuk tadi kan estimasi sudah Bapak sampaikan 200 untuk di seluruh Indonesia 2.000 ya Pak ya? 20 ribuan. 20 ribuan, mohon maaf. Apakah nantinya dari pihak kawan-kawan ini semuanya akan turun ke lapangan? Yang 200 itu iya. Yang 200 orang itu iya. Karena gini ya, yang kami maksud aksi virtual tadi kan tetap harus ada yang di lapangannya sebagai simbol ya. Kalau hanya aksi virtual saja ya tentu pertanyaannya mana yang aksinya kan gitu. Mana yang aksinya ya. Nah itu yang kami jelaskan kepada aparat. Nah, makanya kami yang 200 orang itulah nanti yang akan di lapangan, titik kumpulnya di Patung Kuda. Nah harapan kami karena tuntutan kami ini ada tentang JR di MK, maka kami bisa didorong atau bisa dihantar ke depan Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena ini kan kebetulan kan hari Sabtu, ya artinya memang jam libur ya, hari libur kerja. Ya walaupun memang May Day itu kan tanggal merah, libur juga, tapi maksudnya dari sisi harinya itu pas gitu kan. Hari Sabtu memang selama ini dianggap weekend, libur.
artinya tidak akan terpengaruh dengan kepadatan arus lalu lintas dan lain sebagainya. Permintaan kami sih harapannya titik kumpul di Patung Kuda, kemudian kami bisa bergeser ke depan Mahkamah Konstitusi. Ya karena memang tuntutan kami sekarang adalah batalkan dan cabut undang-undang Omnibus Law tersebut. Gitu. Oke, sampai seberapa yakinnya Bapak memperjuangkan Omnibus Law ini akan dibatalkan? Ya tentu sebagai pemohon, ya istilah di MK itu pemohon, ya bukan penggugat. Kami sangat yakin dengan data-data, dengan bukti-bukti yang sudah kami persiapkan. Contoh saya sebagai pemohon formil, ya uji formil tentang proses pembuatan undang-undang tersebut pun sangat yakin. Kenapa? Karena kan saya rasa tim teman-teman media juga kalau istilah coba di track lagi tuh jejak digital istilahnya ya. Ya digital itu kan semua tokoh, semua pakar ya atau bukan semua lah, mayoritas lah ya. Baik itu pakar tata negara, pakar tata pembentukan undang-undang, pakar tentang perundang-undangan itu sendiri, kemudian pakar-pakar akademisi mengatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang 11 tahun 2020 ini ternyata ya karena kita kan kalau dulu kan omnibus law saja kan. Nah sekarang kita udah tahu nomornya 11 tahun 2020 itu cacat prosedural. Bahkan saya dan saya rasa kawan-kawan media juga lebih paham tuh kan statementnya Jimli Asidik terakhir kan menyatakan kalau saya masih sebagai Mahkamah Konstitusi 1000% itu akan dibatalkan. Nah beliau itu kan pakar hukum dan beliau adalah mantan daripada Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya ini artinya keyakinan kami ya. Dan saya sendiri sebagai saksi sejarah ya secara personal karena saya ikut betul proses dari awal sampai diketok palunya di tanggal 5 Oktober. Padahal jadwal awal itu 10 Oktober. Udah jelas itu surat undangannya paripurnanya tanggal 10 Oktober. Kok tiba-tiba ditarik ke tanggal 5 Oktober. Dari sini saya udah kelihatan. Secara prosedurnya udah cacat. Baik. Ya, saya rasa itu. Pak, terakhir Pak, untuk jam keberangkatan, itu jam berapa nantinya? Jam 07. Dari mana? Dari Tangerang, dari Bogor, dari Bekasi, dan dari Jakarta. Untuk Tangerangnya di mana Pak? Tangerang di Jatiuwung. Kalau Bogor? Bogor di Baranang Siang. Oh, Baranang Siang. Terminal ya berarti ya? Ya, daerah situ. Selanjutnya di Jakartanya sendiri? Jakarta di Jakarta Timur, di kawasan Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung. Okay. Kalau Bekasi di MM 2100. Oh, sampai sana juga. Oke, nanti untuk mobil atau bus itu diparkir seperti biasa ya, di seperti biasa. Hotel Indonesia berarti ya? Iya, di bukan Hotel Indonesia, di IRTI. Di IRTI. Kemungkinan kami akan menggunakan mobil-mobil kecil ya. Oh, tidak Pak, menggunakan bus lagi ya? Bus ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak Riden atas waktunya untuk penjelasannya hari ini dan semoga apa yang Bapak jelaskan May Day di tahun 2021 untuk tahun kedua setelah COVID ini masih berjalan dengan mulus ini. Moga-moga perjuangan teman-teman juga makin bisa menyalakan semangat teman-teman juga. Ya. Terima kasih.
Dan ini kalau macet ini sampai jam berapa, Dan? Ya, biasanya udah lancar biasanya karena ada hambatan truk patah as di Seskual aja. Jadi Ini hambatannya sampai sini. imbasnya berapa kilo? Jaraknya ada 5 kilo ada. 5 kilo ya? Iya. Tapi sudah dievakuasi? Udah ada petugas di sana ada. Siap. Dari komandan dari mana, Bang? Dari Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan. Ya. Baik, terima kasih, Dan. Sama-sama, Pak.